Hai guys, aku Syahnul Putri Mesa dari PNJ Man 1B Teknik Rekayasa Manufaktur. Nah, di sini aku mau jelasin tentang geometri. Geometri itu apa sih? Nah, geometri itu adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang bentuk. Nah, tapi kan sekarang kita udah kuliah. Pasti kita udah pernah belajar dong geometri di SMA dan SMP. Di sini aku mau kilas balik. Kita punya satuan. Satuan itu yang kita kenal dari km, dam, m, cm, dan mm. Ini adalah satuan yang berlaku. Satuan ini kalau misalnya turun ke bawah dikali 10, sedang kalau naik ke atas dibagi 10. Nah, satuan ini akan berubah menjadi kuadrat ataupun kubik sesuai dengan bentuk dari benda yang kita miliki. Karena benda itu memiliki dua macam, 2D dan 3D. Untuk 2 dimension itu kita sebut juga dalam bahasa Indonesianya adalah bangun datar, seperti persegi panjang, segitiga. Dalam menyatakan luas dari bangun datar atau 2 dimension, kita menggunakan satuan persegi dengan ditandai pangkat 2. Sedangkan untuk 3D atau kita sebut juga bangun ruang, satuan volumenya atau isi dari bangun 3D kita sebut juga dengan satuan kubik yang ditandai dengan pangkat 3. Nah, kalau untuk bangun datar jadinya dikali 10. Nih, not bangun datar. Dan juga dikali 1000 untuk bangun 3D atau bangun ruang. Selanjutnya yang kita bisa bahas lagi yaitu tipe sudut. Sebentar. Dalam geometri pasti ada sudut. Kalau garis itu hanya begini, maka geometri untuk mendefinisikan bentuk berarti ada 2 garis dan akan membentuk suatu pertemuan antar garis yang membentuk sudut. Ini sudut. Sudut-sudut itu ada berbagai macam, ada lancip, ada sudut siku-siku, ada sudut tumpul, ada sudut lurus, ada sudut refleks, dan juga ada sudut lengkap jika 360 derajat satu lingkaran. Nah, dari definisi ini kita kilas balik, sudut lancip adalah yang kurang dari 90 derajat atau kurang dari 1/4 lingkaran. Terus untuk sudut siku-siku yang ditandai dengan ini, kita biasa kasih tanda kotak atau kita tandai siku begini, itu adalah sudut yang terbentuk dengan 90 derajat. Selanjutnya ada sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang kurang dari 180 derajat
yang kurang dari garis lurus, tapi dia lebih dari 90 derajat atau lebih dari sudut siku-siku. Dia lebih dari 90 derajat, tapi dia kurang juga nih dari 180 derajat. Selanjutnya ada sudut refleksi. Sudut refleksi itu adalah sudut yang lebih dari 180 derajat, namun dia juga kurang dari 270 derajat. Biasanya ini kita bisa lihat lah seperti sudut tumpul, tapi kalau tumpul di sininya, refleksi di sininya. Jadi dia itu didefinisikan lebih dari 180 derajat. Lalu yang terakhir, sudut lengkap. Sudut lengkap itu seperti yang aku bilang tadi, sudut lengkap itu dia itu lengkap 360 derajat di lingkaran. Kalau kalian perhatiin ya, karena aku tadi jelasin kalau sudut itu pertemuan dari dua garis, maka sudut itu banyak banget di mana-mana. Contoh nih, papan tulis ini karena dia berbentuk persegi panjang, dia memiliki edges berbentuk sudut siku-siku. Contoh lainnya pun kalian bisa temuin, bisa kalian cari di manapun itu. Terus di sini kita juga akan bahas pasangan sudut. Pasangan sudut itu ada dua, sudut komplement dan sudut suplemen. Nah, bedanya dari dua ini adalah sudut komplement dia itu kalau dijumlahkan jadi 90 derajat, dua sudut yang jumlahnya 90 derajat. Nah, sudut komplement itu adalah dua sudut yang berjumlah 90 derajat. Contohnya, sudut yang terbentuk dari garis ini. Dua sudut ini kalau dijumlahkan adalah 90 derajat. Itu adalah sudut komplement. Nah, kalau sudut suplemen itu adalah dua sudut yang terbentuk dan kalau dihasilkan berjumlah 180. Nah, jadi kalau suplemen itu dia hasil penjumlahannya ada 180, kalau komplement itu kalau dijumlahkan totalnya ada 90 derajat. Yes ya. Di geometri satuan udah, sudut udah, bentuk udah. Nah, berarti ada garis. Garis ada dua jenis, yaitu garis sejajar dan garis berpotongan. Pengertian dari garis sejajar adalah dua garis yang tidak saling memotong. Sedangkan kalau garis berpotongan artinya ada dua garis yang salah satu garisnya memotong garis satu sama lain. Di sini juga dijelaskan ada yang namanya transversal. Transversal itu terbentuk pasangan-pasangan sudut yang sama besar. Misal, kita punya dua garis sejajar. Terus dipotong. Seret. Nah, ini dengan ini sama besar, ini dengan ini sama besar, ini dengan ini sama besar, ini dengan ini sama besar. Itu namanya transversal. Jadi ada yang sudut sehadap, sudut-sudut dalam berseberangan, sudut-sudut luar berseberangan, sudut-sudut dalam sepihak yang jumlahnya 180 derajat kita bisa buktikan, dan juga sudut-sudut luar sepihak yang jumlahnya juga 180 derajat jika ingin dibuktikan. Itu transversal. Ini transversal. Terus yang pasti kita harus
tahu banget yang namanya bidang datar. Bidang datar tuh ada banyak banget ya guys. Ada ini. Tapi kayaknya yang mau aku bahas yang spesial adalah segitiga. Nah, kenapa ya segitiga? Segitiga itu memiliki banyak jenis. Ada jenis segitiga ditinjau dari sudut-sudutnya, yaitu segitiga yang sudutnya siku-siku, jadinya segitiga siku-siku. Ada juga segitiga lancip. Terus ada juga segitiga tumpul, karena sudutnya tumpul. Ini berdasarkan sudut. Terus segitiga juga ditinjau dari panjang sisi-sisinya. Ada segitiga sama sisi. Kalau sebuah sisinya sama panjang biasanya ditandai. Nah, ini sisinya sama panjang dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Terus ada juga segitiga sama kaki, di mana yang berhadapan, maaf jelek, itu sama besarnya. Jadi sisi ini sama ini sama, ini beda. Terus segitiga sembarang. Segitiga sembarang tuh nggak jelas. Segitiga sembarang tuh biasanya ya bisa dibilang biasanya barengan sama yang berdasarkan sudut, bebas lah. Nah, ya semoga jelas ya tulisannya ya. Nah, oke, bisa dipahami ya. Kenapa tadi aku bilang segitiga itu spesial? Bahkan segitiga itu ada teknik menggambarnya. Tekniknya itu berdasarkan dari mana? Itu berdasarkan dari garis-garis istimewa di segitiga. Ada garis tinggi, kedua ada garis berat, terus ada garis bagi. Nah, dari sini teknik-teknik ini sangat penting bagi kita untuk membuat benda untuk kebutuhan kita. Terus dari sini kalau kita udah pelajarin garis-garis istimewa segitiga, kita udah bisa gambar. Yang terpenting adalah dari segitiga yang merupakan bangun datar adalah luas dan keliling. Nah, luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, kalau misalnya keliling berarti sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, berarti kalau misalnya berapa ya kita kasih angka ya? Ya kalau ini 5, 4, 3 gitu, berarti kan setengah
kali sorry. Setengah kali alasnya 4 kali tingginya 3, berarti luasnya adalah 4, 2 coret 6. Kalau kelilingnya berarti sisi tambah sisi tambah sisi 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 3 tambah 4 7 tambah 5 12. Gitu ya. Kita kebanyakan udah tahu ya guys. Nah, gimana kalau misalnya nih, nggak semua segitiga segampang ini kan, segitiga siku-siku kan. Bisa aja jadi bentuknya begini. Aduh, nyari tingginya sulit. Harus bisa kita kerjakan juga, yaitu dengan rumus Heron. Nah, rumus Heron itu adalah akar segmental itu setengah keliling segitiga, lambangnya S dalam kurung S dikurang A, S dikurang B, S dikurang C. Nah, ini rumusnya. Ini rumus Heron. Jadi kalau misalnya ada segitiga, diketahui semuanya sisinya, sisi itu tinggal kita masukin aja S-nya dengan setengah kali keliling sebagai S, terus dimasukin ke sini. Nah, tuh rumus Heron. Terus yang kalian tahu juga, ini cuma ngereka ulang, tulis aja, tapi yaitu trigonometri. Tapi awalnya kalian pasti harus udah tahu Pitagoras. Kalau kalian udah tahu Pitagoras dan kalian udah tahu trigonometri, tidak ada yang bisa menghentikan kalian di segitiga. Pitagoras itu kan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dengan segitiga A B C harusnya gini, A B C panjangnya. Ini udah harus hafal nanti. Selanjutnya trigonometri, kita singkat aja. Trigonometri itu sin, cos, tan. Ini awalannya kosami, samping miring. Nih, dikali segitiga biar gampang. Jadi gimana caranya kita tahu panjang sisi atau sudut dengan yang kita ketahui. Jadi kalau misalnya kita mau cari sudut ini, kita pakai samping miring. Ini samping tuh ini depan, ini miring. Samping, depan, miring. Nah, kosami, samping miring. Tahu lah ya. Tan desa. Kok dan desa?
desa sih? Iya benar, tan desa. Depan samping, sin berarti demi Allah. Nah, depan giring. Nah, ini juga hafalan mati. Singkat aja kayak gini. Terus bisa kalian kembangin untuk urusan persegitigaan kita. Terus ya udah tau ya aturan sinus yang ini. Berarti sin A perbandingan ini. Jadi ini sudutnya. Jadi pokoknya sudut A berpasangan dengan garis A yang di depannya itu memiliki perbandingan seperti ini untuk lainnya. A, B, C, A, B, C. Nih perbandingannya nih. Ini buat aturan sinus. Terus aturan kosinus itu kalau kalian mau tahu apa dapat dari mana trigonometri, bukan dapat dari mana sih sebenarnya, tapi lengkapnya trigonometri itu bisa dari sini. Ini juga dipahamin banget postulat-postulatnya. Terus ini ya dihafalin nanti. Karena belajar itu adalah menghafal dan mengerti. Nih, kalau kurang jelas nanti dimunculin lagi. Ting. Semoga itunya editornya mau. Mari kita ke contoh soal. 3 contoh soal yang disuruh Bu Marwah untuk tugas kita. Soal pertama, suatu lembaran 16 meter persegi akan dipotong menjadi 8 bagian. Berapa desimeter persegi luas perbagiannya? Gampang aja guys. Berarti kita tinggal turunin meter perseginya. Berarti meter ke dm kan cuma 1 tuh. Berarti dikali 100 1600. Nah, dibagi jadi 8 bagian toh. Berarti dibagi 8. Jadinya 800 dm persegi per bagian. Teng. Nah, hai guys. Nah, untuk soal kedua adalah soal transversal. Kita udah belajar tadi, jadi sekarang yang dipertanyakan adalah ABF. ABF dengan keterangan sisi ABF itu 4x dengan x adalah nilai yang tidak diketahui, C BD adalah 2x plus 60. Berarti kita harus cari apa? Cari x-nya. Cari x-nya mudah aja, berarti 2x plus 60 plus 4x sama dengan berapa ya? Sama 180. Berarti 2x plus 4x sama dengan 180 dikurang 60. Berarti 6x sama dengan 120. X sama dengan 120 dibagi 6 sama dengan, yaps, betul sekali 20. Berarti nilai X adalah 20. Yang ditanya adalah ABF.
Nilai ABF adalah 4x. 4x. Berarti 4 dikali 20. Berarti ABF sama dengan 80. Yeay. Begitu. Jelas kan? Kita kan udah tahu nih, yang kita cari kan sudut A. Yang kita ketahui itu sudut miring sama sudut depan dari sudut A. Berarti kita pakai aturan sinus. Bukan aturan sinus, tapi ya sinus kita pakai. Sin itu kan depan miring, depannya 4. Terus miringnya 5. Udah deh, diketahui sesuai hafalan. Sin derajat berapa yang hasilnya 4/5, yaitu 53 derajat. Udah selesai.